Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita melanjutkan penjelasan hadis Abu Bakrah Nufai bin Al-Haris radhiyallahu anhu yang begitu panjang. Kita akan merenungkan kembali penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam penggalan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Sesungguhnya darah sesama kalian, harta sesama kalian, kehormatan sesama kalian, alaikum haramun, atas kalian haram untuk saling mengganggu. Kahormati yaumikum hadza, sebagaimana terhormatnya hari kalian ini, yaitu Yaumun Nahar. Waktu itu Rasulullah SAW berada di Arafah menyampaikan khutbah ini. Fi baladikum hadza, juga sebagaimana terhormatnya negeri kalian ini, yaitu Makkah. Wa fi syahrikum hadza, juga sebagaimana terhormatnya, haramnya melakukan perbuatan maksiat karena dosanya dilipat gandakan di bulan haram, ya bulan Zulhijjah waktu itu. Fa'akkada tahrima hadhihi thalathah ad-dima' wal amwal wal a'rad fa kulluha muharramah. Penjelasan Syekh Muhammad rahimahullahu taala bahwa Rasulullah SAW menegaskan dengan secara kuat, secara sungguh-sungguh bahwa tiga hal ini haram untuk diganggu. Waddima tashmalun nufus, sedangkan mengganggu darah itu mencakup jiwa, wa madunaha, dan apa yang menjadi turunannya. Kemarin kita sudah ini, yaitu termasuk melukai, memukul, itu termasuk mengganggu jiwa orang. Memotong bagian tubuh seseorang, menghilangkannya, itu termasuk mengganggu jiwanya. Wal amwal tashmalul qalil wal kathir, sedangkan dalam masalah harta mengganggu atau dimasukkan dalam kategori mengganggu sekalipun sedikit diambil. Rasulullah pernah mengatakan, ya seseorang nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang diambil dari orang lain tanpa izinnya, sekalipun sekedar sepotong kayu arak, apalagi lebih daripada itu. Sepotong kayu arak saja yang dipakai untuk bersiwak itu, tetap mereka akan bertanggungjawabkan pada hari kiamat. Wal a'rad, sedangkan kehormatan mencakup zina, liwat, al-qadhf, yaitu menuduh. Liwat itu perbuatan kaum Lut, homoseksual maupun lesbian, yaitu pergaulan antara perempuan dengan perempuan, lesbian. Kalau homoseksual atau sodomi, laki dengan laki. Sebagaimana kata Rasulullah, idza ra'aita man yaf'alu fi'la qaum Lut faqtulu. Kalau kamu melihat ada orang melakukan
perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah. Al-fa'il wal maf'ul, yang melakukan dan yang dilakukan sama aja, karena sama-sama mau. Wal qadhf, yaitu menuduh seseorang berzina. Dan juga termasuk dalam kehormatan adalah ghibah, mencaci. Fahadhihi thalatha haramun 'alal muslim an yantahikaha. Maka yang tiga ini, darah, harta dan kehormatan, haram atas masing-masing muslim untuk saling mengganggu. Fala yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathatin. Dalam masalah jiwa, dalam masalah kehormatan, dalam masalah harta, Rasulullah mengatakan tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga alasan. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, seorang yang sudah menikah berzina, itu halal darahnya, karena hukumannya adalah dirajam sampai dia mati, sampai mati. Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka harus dikisos. Wat tariku lidinihi, orang yang murtad. Al mufariqul lil jamaah, yang keluar dari jamaah kaum muslimin, itu murtad dari Islam. Dalam sabdanya yang lain, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man irtadda an dinihi faqtulu, barang siapa yang murtad maka bunuhlah dia. Jadi hukumnya adalah dibunuh. Tentunya ada proses. Kalau seseorang murtad, dalam bab riddah, dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan diminta untuk tobat dulu, minta untuk kembali kepada Islam. Kalau sudah diminta untuk tobat, kembali kepada Islam, tidak mau, maka baru ditegakkan hukum bunuh. Jadi tiga alasan ini menjadikan darah seseorang halal, yaitu dia berzina, sudah menikah, lalu ya, orang yang berzina, orang yang berzina kemudian yang membunuh, dan yang ketiga adalah yang murtad. Adapun harta, maka juga haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara batil. Dengan cara batil itu mencakup di dalamnya mencuri, merampok, menipu, juga transaksi riba, itu memakan harta orang lain dengan batil. Illa, kecuali antakuna tijarah, kecuali dengan cara jual beli antara minkum, yang di mana dalam transaksi jual beli itu ridho sama ridho, tidak ada unsur paksaan. Ridho dengan ridho dalam jual beli itu menjadi persyaratan sahnya jual beli adalah ridho dengan ridho. Kalau jual beli itu juga tidak menyalahi syariat, karena ada yang ridho dengan ridho sama ridho dalam muamalat, yaitu riba. Yang menerima riba mengatakan, iya saya dengan senang hati mengembalikan nanti lebih 2% atau 5%. Yang memberi piutang mengatakan, mau nggak kamu ikhlas mengembalikan 2,5% lebih atau 2%, 5%, tapi ikhlas ya. Apakah ini menjadikan halal? Tidak. Para ulama mengatakan sama seperti ya, seseorang punya ibu, adik atau dizinahi oleh orang lain,
Dia ridho sama ridho. Apakah kita suka? Tentunya tidak diperbolehkan. Wal a'rad, kemudian terkait masalah kehormatan, muhtaramah, sangat dihormati di dalam Islam ini. Maka tidak halal bagi seorang muslim ayyaghtaba akhahu, menggibah. Haram hukumnya, bahkan menggibah itu termasuk dalam dosa besar. Memakan daging saudara sesama muslim. Wa ayyaqdhibahu, untuk menuduhnya juga menuduh berbuat zina. Bahkan innal qadhib idza qadhafa shakhsan afifan ba'idan an tuhmah wa qala ya zani ya luti aw ma ashbaha dzalika, kata Syekh Muhammad, bahkan kalau seseorang menuduh seseorang mengatakan pezina, homo, sini, maka 3 hukumannya dalam Al-Quran surat An-Nur. Yang pertama, dia dijilid, dipukul 80 kali, karena Allah mengatakan walladzina yarmunal muhsanat thumma lam yatubu thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang suci, termasuk laki-laki juga, yang jauh dari perbuatan zina. Orang yang jelas-jelas pelacur saja nggak boleh dipanggil hai pelacur, tidak boleh dipanggil hai pelacur, seperti ini pernah yang kita dengar itu. Tidak boleh memanggilnya dengan hai pelacur, karena tidak tahu setelah beberapa saat setelah dia melacur itu bisa jadi dia bertobat, dan sangat diharapkan taubatnya. Maka kita tidak boleh mengatakan dia hai pelacur. Apalagi yang sudah jelas-jelas kita tahu dia orang yang bersih, orang yang suci, jauh dari perbuatan zina, maka tidak boleh kita langsung mengatakan pelacur, hei gigolo kalau laki-laki kan, hei homo. Dengan memanggilnya begitu berarti kita menuduhnya. Maka dihukum dengan 3 hukuman. Yang pertama adalah dirajam 80 kali, sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat An-Nur. Orang-orang yang menuduh wanita atau laki-laki yang berzina, maka rajamlah dia, fajliduhum, maka pukullah mereka 80 jaldah, 80 kali. Ini hukuman pertama. Hukuman yang kedua, wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan janganlah kalian terima persaksiannya dalam seluruh persaksian menjadi saksi nikah, saksi jual beli, saksi di pengadilan, saksi hutang piutang, tidak boleh. Termasuk dalam pernikahan tidak boleh menjadi saksi. Itu hukuman yang kedua, karena teramat murkanya Allah terhadap orang yang menuduh orang lain berzina. Maka setelah dia dipukul, persaksiannya tidak diterima. Lalu yang ketiga, dia ditempelkan pada dirinya label fasik. Wa ulaika humul fasiqun, mereka lah orang-orang yang fasik. Waliyadzubillah, karena dosa besar yang disebut langsung dalam 7 dosa besar yang disebut oleh Rasul, yaitu qadhful muhsanat, menuduh orang-orang yang suci berzina.
maka dia mendapatkan label fasik. Artinya dia dihitung orang yang rusak, orang ahli maksiat. Kecuali kalau dia bertobat, illa an yatubu min ba'di dzalika wa aslahu. Kecuali kalau dia bertobat lalu memperbaiki dirinya, maka baru lepas itu label fasik pada dirinya. Orang yang fasik itu tidak diterima ceritanya. Ya. Kalau dia bawa cerita khususnya masalah agama, itu ahli hadis, para perawi itu, jika ada ditemukan mereka itu orang yang fasik, yaitu pernah berbuat dosa secara terang-terangan, fasik, maka hadisnya ditolak, disebut hadis mungkar. Begitu telitinya para ulama dalam memilah sanad itu. Orang yang fasik tidak diterima hadisnya kalau dia meriwayatkan hadis, kecuali kalau dia bertobat, maka diterimalah berita yang dia bawa itu. Dan tidak cukup, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dengan mengatakan saya ini taubat, sampai diketahui secara benar-benar dia sudah taubat dan berbuat baik, menebus kesalahannya itu, baru ia diterima berita yang ada di dalamnya, berita yang dia bawa. Kalau dia bawa berita, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang yang fasik atau bertobat dari kefasikannya lalu membawa berita, maka harus kita cek, recheck. Apa misalnya dia bawa berita? Berita tentang dia melihat hilal. Ini dicontohkan oleh para ulama. Ada orang fasik, suka berbuat dosa besar, datang membawa berita tentang saya melihat hilal 1 Ramadan atau akhir Ramadan 1 Syawal, maka nggak bisa diterima langsung, dan apalagi diumumkan di tengah masyarakat bahwa hilal sudah kelihatan karena si fulan yang menyaksikan. Nggak bisa, karena dia orang fasik. Tetapi kalau orang yang soleh datang bawa berita saya melihat hilal 1 Ramadan, langsung diterima, kemudian diumumkan oleh pemerintah. Tetapi kalau orang ahli maksiat membawa berita, ya fatabayyanu, kata Allah, recheck kembali, diperiksa dulu, ya benar tidak, karena merupakan kebiasaan orang-orang fasik itu berbuat bohong, waliyadzubillah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, idan jika demikian, jadirun biman kanat hadhihi haluhu an yu'akkidahu nabi fi hadhihi al-khutbah al-'azimah. Ini harus diingat bahwa hal yang 3 ini, ya, dan menjaga yang 3 ini adalah hal yang sangat penting sekali, karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam khutbah, kemudian lalu Rasulullah SAW mengukuhkan dengan mengatakan, hal ballaghtu, wahai kaum muslimin, para sahabatku, apakah saya sudah menyampaikan Islam? Sudah menyampaikan itu tadi 3 hal itu. Persaksikanlah, apakah saya sudah menyampaikan? Hal ballaghtu? Allahumma syhad, kata Rasulullah. Ya Allah, persaksikanlah, saya sudah menyampaikan ini. Artinya jangan sampai manusia melanggarnya, karena saya sudah menyampaikan ini.
Jadi Rasulullah SAW memberikan pengukuhan, penegasan dengan mengatakan Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah, saya sudah menyampaikan ini. Maka harus kita jaga yang tiga ini, jangan sampai kita mengganggu jiwa orang lain, harta dan kehormatannya. Kemudian Rasulullah SAW di akhir hadis ini mengatakan ala la tarji'u ba'di kuffaran, ingatlah, janganlah kalian kembali setelah aku meninggal kembali menjadi kafir. Bagaimana itu? Kok bisa menjadi kafir? Dengan cara, kata Rasulullah, yadribu ba'dukum riqaba ba'din, dengan saling membunuh, ya, saling memerangi. Itu termasuk kekufuran yang memang dalam kitab fikih membunuh kaum muslimin atau memeranginya ada rinciannya, ya. Kalau mereka membunuh kaum muslimin dengan mengatakan bahwa membunuhnya adalah halal, maka inilah yang kafir, keluar dari Islam, betul-betul dinamakan kafir. Kafir keluar dari Islam, murtad. Kalau dia mengatakan membunuh kaum muslimin adalah hal yang boleh. Tetapi kalau dia hanya sebatas karena ingin jabatan atau karena ingin dunia, akhirnya dia terjerumus di dalam dosa besar, membunuhnya, maka dia termasuk orang yang fasik, sebagaimana terjadi di zaman Utsman bin Affan, zaman fitnah, banyak kaum muslimin yang saling memerangi. Pada zaman itu terjadilah fitnah, banyak kaum muslimin saling memerangi. Tapi kebanyakan pada waktu itu karena takwil, mereka berijtihad bahwa ini orang, ya, tidak benar. Karena ada orang-orang yang memihak kepada Muawiyah, ada yang memihak kepada Ali, atau pada perang Jamal ada yang memihak kepada Aisyah, ada yang memihak kepada Ali. Itu terjadi peperangan. Padahal ya waktu itu sebenarnya Aisyah pergi ke Basrah hanya untuk ya menganjurkan kepada Ali supaya melakukan kisos kepada ya orang-orang yang melakukan pembunuhan terhadap Utsman. Aisyah dengan beberapa orang termasuk Zubair datang ke Basrah meminta kepada Ali sebagai khalifah pada waktu itu, karena langsung dibaiat oleh kaum muslimin. Aisyah bersama beberapa orang datang ke Basrah. Dalam perjalanan belum sampai ke dalam kota Basrah, disusul oleh seseorang atas perintah Ali bin Abi Thalib. Susul Aisyah Ummul Mukminin, saya sangat menghormatinya, ya, beritahu apa yang diinginkan, ya, kita akan menyambut. Maka Aisyah menyampaikan kepada utusan itu, saya berharap supaya Ali bin Abi Thalib melakukan kisos terhadap orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan. Tetapi ada sebagian sahabat yang salah sangka, karena Aisyah membawa beberapa orang, disangka Aisyah akan menyerbu Ali. Maka terjadilah ya fitnah di situ. Terjadi ada sebagian konflik saling bunuh antara pihak Ali dengan pihak Aisyah. Ini namanya karena takwil, karena salah persepsi lah istilahnya, bahasa salah sangka.
Ada yang menyangka ini pihak Aisyah menyerbu pihak Ali. Pihak Aisyah penyerbuan itu dibalas, ini rupanya kita mau diserang oleh pihak. Akhirnya terbunuh banyak para sahabat. Nah, dalam kondisi seperti itu, ini namanya karena takwil, maka tidak berdosa. Ya. Tidak termasuk dosa besar juga, apalagi ya kafir, tidak. Dosa besar pun tidak. Karena itu ijtihad. Sama seseorang, misalnya hakim, ketika dihadapkan kepada seseorang, dihadapkan orang yang membunuh, menurut bukti-bukti dan saksi mengatakan ini orang sengaja membunuh, ya. Tapi ternyata di balik itu dia sebenarnya tidak sengaja, hanya nyoba-nyoba pistol misalnya, ternyata ya, lewat orang, tapi saksi mengatakan ini sengaja dia. Hakim ikuti ya perkataan saksi, maka keputusan hakim itu tidak tersalah. Pertama karena statusnya sebagai hakim, ya. Kemudian juga dia tidak dihitung sengaja membunuh. Iya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kalau orang itu dengan sengaja membunuh dan mengatakan bahwa membunuh itu ada halal, inilah yang dimaksud oleh Rasul. La tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kemudian penjelasan terakhirnya dalam syarahnya Syekh Muhammad di sini, beliau mengatakan ya, Rasulullah SAW menutup hadis ini dengan ala hal ballagtu. Ala hal ballagtu. Rasulullah bertanya, tetapi maksudnya ingin ketegasan. Wahai para sahabatku, apakah saya sudah menyampaikan hal ini? Apakah saya sudah menyampaikan? Ini menunjukkan bahwa pentingnya hal ini, kata Syekh Muhammad. Dan para sahabat juga sudah menyampaikan kepada kita. Kemudian generasi tabi'in sudah menyampaikan kepada kita hal ini. Sampailah berita ini secara mutawatir, riwayat yang kuat. Ini hadis adalah hadis masuk dalam hadis mutawatir, kuat sekali. Tidak kurang dari 10 orang di masing-masing jenjang perawinya. Maka menunjukkan ini adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita melanggarnya. Para sahabat sudah menyampaikan, para tabi'in sudah menyampaikan, generasi berikutnya sampai kepada kita sudah dengan jelas, ya. Dan kita wajib juga menyampaikan kepada kaum muslimin masalah ini. Dan ini adalah di antara faktor yang akan menjadikan kaum muslimin hidup nyaman, tentram. Kalau harta mereka tidak diganggu, kehormatan mereka tidak diganggu, jiwa mereka tidak diganggu, maka tentram. Jadi juga ini sebagai ulasan hadis yang sebelumnya, ya. Kemudian ya di akhir ini diselipkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita melihat seseorang melakukan salah satu di antara 3 hal tadi, mengganggu harta, ya, kehormatan orang atau jiwa orang, maka harus kita segera menasihatinya. Dan nasihat yang kita sampaikan itu hendaklah secara bijak. Jangan kita ya hanya dari jauh saja menyampaikan. Si fulan
berbuat ini. Itu adalah sikapnya orang-orang yang jaban, kata Syekh Muhammad. Sikap orang-orang yang kerdil, yang penakut. Seharusnya kita menegur orang itu langsung, terutama yang paling afdal di dalam menegur itu ketika orang berbuat maksiat, ketika kita berdua. Dan tidak diperbolehkan menegur orang yang berbuat maksiat itu di tengah-tengah orang banyak, karena akan menjadikan hatinya keras, ya tidak mau menerima nasihat. Kalau kita menegur orang, kata Syekh Muhammad, dan ini merupakan cara Rasulullah SAW, yaitu ketika kita berdua empat mata, itu lebih bisa melunakkan hatinya, menjadikan dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana kalau yang melakukan itu pemerintah, melakukan pembunuhan, perampasan harta? Ya, sama juga. Tidak boleh kita menjelek-jelekkan pemerintah di halayak ramai, di podium-podium. Dianjurkan bagi orang yang didengar nasihatnya, atau kemungkinan sangat didengar nasihatnya, melalui murasalah, ya, mengirimkan surat atau mendatanginya kalau dia mungkin bisa, lalu menegurnya secara, ya, rahasia, secara berduaan. Wa ayyubayyina lahu ma indahu hatta yaqtani'a ahadar rajulaini bima indal akhar. Kemudian kalau itu berkaitan dengan hak orang yang dia rampas oleh pemerintah atau oleh pribadi, maka dia menjelaskan secara lembut agar orang ini atau pemerintah mengembalikan hak orang yang dirampas. Itu adalah perbuatan yang menunjukkan ketika orang itu melakukan seperti itu, maka dia ikhlas menasihati, ikhlas menasihati orang. Tetapi kalau di depan orang banyak, di tengah-tengah orang banyak, dia ceramahin orang itu, kemudian suruh dia bertobat, maka itu menunjukkan ada maksud lain, merendahkan orang lain, ya, kurang ikhlas di dalam menasihati orang. Saya kira ini saja penjelasan dari hadis ini yang kita ambil dari syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.